Nusantara tiru Putrajaya. Putrajaya Malaysia bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib sepi Pak, Bu. Malaysia masih belum sepenuhnya menerima penamaan ibu kota baru Indonesia, Nusantara, yang terus menjadi topik pembahasan di berbagai kalangan di Malaysia. Sejumlah tokoh dan media di Malaysia merasa bahwa nama Nusantara, yang memiliki makna historis dan budaya yang luas, seharusnya tidak digunakan sebagai nama sebuah kota. Mereka berpendapat bahwa Nusantara lebih merujuk pada keseluruhan wilayah Kepulauan Melayu yang meliputi beberapa negara, termasuk Malaysia. Dan di sini orang Malaysia sebut Nusantara tiru Putrajaya. Nusantara tiru Putrajaya. Kalau korang nak tahu, ibu negara Indonesia, Jakarta dah berpindah ke wilayah Kalimantan Timur yang dikenali sebagai kota Nusantara. Pada aku, langkah Pak Jokowi pakai nama Nusantara ni baguslah untuk Indonesia. Tapi dia dah kecilkan skop Nusantara tu. Sebab apa tahu? Sebab kalau dekat Malaysia, Nusantara ni merujuk kepada Kepulauan Melayu, maksudnya termasuk Malaysia, Selatan Thai dan Filipina. Kalau dekat Indonesia pula, Nusantara adalah Kepulauan Indonesia sahaja, tanpa negara lain terlibat. So kalau orang tak ambil tahu sejarah, satu masa nanti orang hanya akan kenal kota Nusantara adalah ibu kota Indonesia sajalah. Sedangkan sebenarnya Nusantara tu skop dia lagi besar daripada tu. Justus M. van der Kroof pada tahun 1951 ada cakap, Nusantara ni tak sesuai untuk melambangkan Indonesia. Nusantara lagi sesuai merujuk kepada kawasan lebih luas iaitu Kepulauan India Timur. So, penggunaan nama Nusantara ni baguslah untuk Indonesia. Sebab 10 tahun lagi orang yang tak ambil tahu sejarah akan ingat Nusantara hanya nama ibu kota Indonesia ajalah. Tapi lagi menarik dekat Malaysia, kita masih lagi ada tempat pakai nama penjajah bagi. Contohnya macam Georgetown. Pemimpin Indonesia dah fikir macam mana nak hidupkan negara dengan identiti Melayu tu, tapi kita tidak. Kebangsaan Nusantara, apabila kita ingin melihat skop, ini adalah masih permainan nombor, game of numbers, dan tentulah kita akan melihat seluruh Nusantara. Nusantara ini pun sudah menjadi cabaran. Bila kita menyebutnya, dia sudah merujuk kepada satu ibu negara. Selepas ini, itu satu permainan psikologi yang sangat licik juga. Nusantara ini pun sudah menjadi cabaran. Bila kita menyebutnya, dia sudah merujuk kepada satu ibu negara. Selepas ini, itu satu permainan psikologi yang sangat licik. Meskipun demikian, ada juga tokoh-tokoh di Malaysia yang melihat penamaan ibu kota Nusantara sebagai peluang untuk mempererat hubungan antara kedua negara dan untuk mempromosikan kerjasama dalam berbagai bidang. Diskusi ini menyoroti betapa pentingnya identitas budaya dan sejarah dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini. Pada awal 1990-an, pemerintah Malaysia mempertimbangkan 6 wilayah yang bakal dijadikan pusat pemerintahan baru. Dan akhirnya wilayah perang besar yang kini bernama Putrajaya dipilih oleh pemerintah Malaysia. Pemindahan ibu kota Malaysia ke Putrajaya ini bertujuan untuk meringankan kemacetan serta mengurangi kepadatan penduduk Kuala Lumpur yang semakin parah. Sejak Putrajaya diumumkan sebagai pusat pemerintahan baru Malaysia pada 1993, pembangunan pertama kota ini dimulai pada 1995 dengan menghabiskan biaya sebesar 8,1 miliar US dollar pada waktu itu. Besarnya biaya tersebut mendapatkan kritikan dari pihak oposisi karena dinilai sebagai bentuk pemborosan, serta ditambah lagi pada saat itu kondisi ekonomi Malaysia tengah susut 6% akibat krisis moneter yang melanda ASEAN. Tapi meski begitu, proses pemindahan tetap dilanjutkan oleh Presiden Mahathir, meski harus membatalkan beberapa proyek besar seperti jalan raya dan bendungan listrik tenaga air senilai 6 miliar US dollar atau setara 72 triliun rupiah. Pembangunan Putrajaya ini dinilai cukup berhasil karena dalam prosesnya pemerintah Malaysia memperhatikan segala aspek kehidupan, termasuk mengedepankan bangunan dengan prinsip hemat energi, air, dan juga listrik. Untuk jumlah penduduk Putrajaya juga semakin meningkat tiap tahunnya. Data pada tahun 2010, jumlah penduduk Putrajaya adalah sekitar 70.000 orang, sementara di tahun 2020, jumlahnya bertambah menjadi 110.000 orang. Dapati kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur. Dan pejabat-pejabat kerajaan terdapat di merata-rata tempat. Dan hubungan di zaman itu belum ada telefon bimbit. Mereka terpaksa berjalan pergi daripada satu pejabat ke pejabat yang lain.
Dan ini mengambil masa dan menimbulkan banyak masalah. Sebab itu kita berpendapat bahawa kalau boleh kita adakan satu ibu kota untuk pentadbiran, dan segala kementerian-kementerian itu ada berdekatan, maka agak mudahlah mereka menjalankan tugas mereka. Itulah idea yang datang. Jadi Sepang, lapangan terbang di situ, Kuala Lumpur di sini, jadi nak cari tempat untuk memudahkan pentadbiran, kita cari di antara Sepang dengan Kuala Lumpur, itulah kita dapat Putrajaya. Juga asalnya ialah ni estate kelapa sawit, tak ada pembangunan. Ini penting. Kalau kita nak bangun satu bandar yang baru, jangan pilih bandar yang sudah terdiri, kerana akan ada banyak rintangan, underground cable, macam-macam ada. Sebab itu kita pilih Putrajaya. Selanjutnya menurut kurator IKN Ridwan Kamil, inilah ibu kota yang sukses dan gagal. Dan bapak-bapak yang duduk di sini, bapak ibu harus bersyukur karena kita menjadi pelaku sejarah di hari ini. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut. Myanmar punya ibu kota, Naypyidaw lah pokoknya gitu ya. Sepi Pak, karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan. Mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kaya miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh. Makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut. Putrajaya Malaysia bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula. Ya. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Itu rutenya. Ya, berikut. Australia juga sama Pak. Ramenya di Sydney, ramenya di Melbourne. Ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah, tipikal Australia, tapi sepi. Maka berikut terakhir. Nah, ini adalah ibu kota yang terlalu luas. Jauh-jauhan, akhirnya kurang manusiawi. Orang susah jalan, kepanasan. Maka saya bilang IKN, di daerah yang banyak manusianya harus punya konsep namanya livable. Cirinya ada orang jalan kaki. Kalau di IKN Nusantara nanti tidak ada orang jalan kaki, kita gagal sebagai kota yang manusiawi. Kemana-mana harus naik kendaraan, kemana-mana harus naik mobil, itu ciri kota, kita mengulang kota yang keliru. Nah, Brasilia ini keliru kira-kira begitu menurut ilmunya. Nah, Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia tidak hanya menjadi tren di Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Dan menjelang hari ulang tahun Indonesia ke-79 di IKN, mata dunia akan tertuju ke Indonesia.